siang? Apa kabar? Yakin nunggunya lama loh ini tadi. Baik. Selamat datang Pak Ahok, Ibu Rosi. Selamat datang di Sekolah Santa Ursula BSD. Di hadapan Bapak dan Ibu, inilah komunitas SMA Santa Ursula BSD. Ada 550 siswa dan ada 43 orang guru SMA. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur boleh bertemu dengan Bapak, boleh diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan Bapak. Secara khusus sebenarnya kami merasa bahwa ini adalah hadiah besar untuk kami, karena kesempatan belajar bagi kami adalah keinginan yang terus-menerus kami usahakan untuk kami miliki dan kami tumbuhkan setiap hari. Maka kami sungguh menanti-nanti, menunggu, meskipun anak-anak tadi juga mungkin cemas harus menunggu lebih lama dari yang dijadwalkan, tapi saya kira mereka masih sangat bersemangat untuk siap belajar bersama dengan Bapak. Kepada Ibu Rosi kami juga berterima kasih untuk kesediaannya menghadiri pertemuan ini dan menemani kami untuk belajar bersama. Kami sungguh berharap bahwa pada hari ini anak-anak dan Bapak Ibu kita semua bisa belajar menggali pengalaman dari Bapak Ahok untuk kita mempersiapkan diri sungguh menjadi pemimpin sejak dini, mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Dan kami berharap kesempatan ini bisa kita pergunakan sebaik mungkin. Kami berikan waktu dan kepada Ibu Rosi. Baik, terima kasih Ibu Eri. Selamat siang adik-adik. Tadi waktu Pak Wakil Gubernur datang teriakannya luar biasa. Kalian menyambut wagub atau nyambut kelompok band Hatman? Apa mas? Atau mungkin kalian kira yang masuk Cowboy Junior? Atau Suju? Cowboy Junior, Suju, Smash, gak ada apa-apanya dibanding tamu kita siang hari ini. Jadi kita punya waktu kira-kira 1 jaman ya. Saya akan tanya jawab sama Pak Gubernur Pak Basuki Purnama yang selalu dikenal dengan nama dekatnya itu Pak Ahok. Nanti ya mungkin saya kasih 3 pertanyaan dari teman-teman adik-adik kalau mau nanya ya. Pertanyaan pertama nih Pak Ahok, ini ada titipan. Pak Ahok ini kan sibuk sekali sebagai wakil gubernur, tetapi tetap meluangkan waktu ke Santa Ursula BSD. Kenapa sih Pak kok mau datang ke sini? Ya, sebenarnya tadi sudah nolak ya, karena ketemu di Canisius, tapi Rosi bilang ini ada Suster Francisco yang senior banget, udah 79 tahun, yang minta katanya. Dan saya pikir pasti saya bisa hari ini juga pasti berkat doa beliau juga bisa datang. Bagaimana wakil gubernur aja sangat menghormati Suster Francis. Baik, ini kalian senang banget ya. Padahal kalian udah nunggu lama tapi tetap excited ya ketemu Pak Ahok yang hebat. Pak Ahok, kasih gambaran dong waktu itu Pak Ahok kan pasti kan nggak langsung jadi wakil gubernur kan, pernah SMA kan? Nah, ya. Agak lama loh coba iya. Dulu. Soalnya begitu ngomong SMA saya jadi inget. Dulu kalau mau ngaksiran sabun itu ditolak gitu. Oh ya? Saya sekolahnya di SMA 3 PSKD. Oh, 3 PSKD. Jadi di ini anak peluru berantem di olahraga itu di lapangan banteng.
Jadi ya kena pulang sama olahraga, tapi saingan kita kan Yesus lewat kita. Tapi gak apa-apa Pak Ahok, duetnya Pak Ahok berhasil mengalahkan gubernur yang asal Kanisius. Minimal pernah mengalahkan itu. Iya, minimal. Pak Ahok cerita, ini kan teman-teman ini SMA kan? Kalian semua SMA. Pak Ahok cerita dong sedikit gitu. Waktu SMA itu seperti apa Pak Ahok? Jadi saya SMA itu di Jakarta. Karena waktu SMP ini nggak boleh dicontoh. Jadi SMP saya sudah bisa bawa truk. Jadi saya sudah, nanti saya rata-rata kami umur 12 tahun sudah bawa mobil. Bawa truk. Jadi bapak saya putuskan sama ibu saya kalau dibiarkan terus di Belitung nanti masalah. Tapi kita bersyukur juga guru-guru di sana sangat ketat ya. Misalnya adik saya yang perempuan itu pernah tidak naik kelas 3. Bukan bodoh, karena berantem sekelas. Karena berantem, jadi daerah kecil. Daerah kecil, dulu guru agak susah hidupnya. Bapak saya nyumbang listrik, nyumbang macam-macam. Jadi waktu berantem, gurunya tetap mengatakan satu kelas tidak naik sebagai hukuman. Nah, ibu saya setuju. Bapak saya waktu itu kurang begitu setuju. Jadi itu adik saya kemudian masuk Budi Utomo, cewek itu di Jakarta, terus masuk UI. Kami akhirnya saya mikirin dulu ke Jakarta. Bapak saya khawatir, ya kita SMP kelas 3 itu sudah bawa mobil, sudah bawa motor trial gitu kan, udah ngebut-ngebutan, udah jumping, jadi diputuskan kirim ke Jakarta. Nah waktu kirim ke Jakarta itu, ya tentu yang bagus dulu sekolah Kanisius ya. Terus ada Budi Utomo, Budi Mulia, Katolik. Dulu yang terkenal itu sekolah Katolik. Pada tahun 81 itu Katolik yang belum begitu banyak sekolah Kristen. Jadi Katolik. Tapi begitu mau masuk pasti diutamakan yang SMP sana dari luar kota tuh tidak bisa. Jadi ya sudah. Kita akhirnya ya pokoknya mau Katolik aja. Sempat masuk ada di sekolah Bonaventura, Katolik di kantor kacau balau. Nggak tahu terus pindah ke PSKD 3. PSKD 3 ya temannya ya berantem melulu juga tadi situ. Di situ ya, tapi ya bapak saya atau ibu saya mengunci kami, tidak ada mobil, kami harus beli karcis bus, uangnya dibatasi, tidak ada pembantu, hanya tukang cuci baju gitu sama orang. Ya saya mesti ngepel sendiri. Saya hanya diajarin masak itu rebus ayam sama sayur sawi. Karena kalau hari libur atau minggu itu tidak ada catering. Lalu cateringnya gimana? Kami membuat satu kotak pos yang besar, kotak surat yang besar. Kuncinya dipegang dari abang tukang kirim catering sama kami. Jadi pagi-pagi udah cuci, mesti taruh air kosong, nanti dia isi. Kami pulang sekolah sudah ada catering itu. Ya, jadi kalau masak ayam rebus itu gampang banget. Kasih minyak, ambil bawang putih 2, dipukul, blok gitu, cemblokin, onsek-onsek sampai udah mulai kuning itu bawa. Ayamnya udah cuci bersih, cemblokin ke ayam. Nah, terus ayamnya agak digoreng dikit, udah mulai agak kuning, siram ayam. Sebenarnya ada di warung apa tukang masak? Itu gampang banget. Udah itu, ya kasih garam, kasih cuci, tutup. Jadi ambil garam. Tunggu ini ngomong masa SMA loh. Ini SMA. Ini bukan tukang masakan. Gak apa-apa mau. Rata-rata anak sekarang itu jarang sekali bisa masak. Jarang sekali bisa masak. Jadi kalau udah keluar itu keluarin ayamnya, kalau udah matang dipotong, cemplungin itu sawi gitu loh. Jadi saya mau cerita ini supaya apa? Supaya tahu kita mesti diajarin mandiri dari awal. Jadi kita bisa bayangkan saya dari istilahnya dari lahir tinggal di kampung, jadi orang termasuk orang cukup mampu di kampung. Artinya dulu namanya buah anggur, apel itu buah yang susah sekali dulu di Jakarta. Kami ya udah makan segitu karena PT Timah kan. Kami sudah pakai kloset yang pakai flash karena PT Timah pakai mobil yang baik, bisa sudah ada lapangan golf, lapangan tenis,
Jadi kita juga udah pakai sepatu kickers. Dulu sepatu kickers itu udah yang mewah. Kita hidup seperti itu, diantar jemput, terus tiba-tiba harus di tune up lagi gitu ya. Tapi memang yang baik dari bapak saya selalu ngajarin, kalau ketemu orang lewat kampung, jauh-jauh kampung rumahnya. Jadi orang panggil kita mesti dada sama orang datang. Orang tua panggil kita mesti datang. Nah itu diajarin. Ya banyak hal lah, plus. Tapi tadi kata kuncinya Pak Ahok adalah mandiri. Sejak SMA sudah mandiri. Kalau dilihat dari masa SMA gitu dan selanjutnya, Ahok kan sekarang jadi pemimpin orang nomor 2 di Jakarta. Bagian mana di SMA yang membentuk karakter Pak Ahok seperti sekarang? Ya saya kira kita diajarin tentang ya hati gitu ya. Kita tidak uangnya terbatas, orang-orang yang bisa keluyuran, tapi tidak bisa. Jadi kami baru bisa nonton atau makan enak ketika bapak saya datang atau ibu saya datang. Kami naik bus, harus jalan kaki, naik bus, gratis bus. Ya seperti anak-anak orang lain. Kadang-kadang waktu kita bisa syok juga. Misalnya waktu hujan, bubaran sekolah, teman-teman pinjam teleponnya kepala sekolah, lu nggak ada handphone, minta jemput. Kita nggak bisa jemput. Padahal kita tahu waktu kita di Belitungnya mobil jemput, yang dijemput mobil kayaknya yang sekolah waktu itu cuma kami aja ya. Sekarang tiba-tiba seperti itu. Nah beruntung juga waktu SMA saya lihat teman-teman yang agak rohani gitu ya. Agak rohani. Iya. Religius maksudnya. Ya religius. Ngajarin kayak ke gereja, kita Bible study. Kan sekolah kan selalu ada istilahnya kayak ada persekutuan gitu. Di Katolik itu ada chapel ini ada ibadahnya. Ya, ibadah sabda kan ya. Setelah ada, dia datang. Saya tidak tahu orang ini, tapi ya kita belajar banyak. Ya dalam kemuliaan itu kita belajar pikiran saya cuma satu, bagaimana menyelesaikan sekolah. Nah ini juga jangan dicontoh. Saya tidak terlalu pintar di sekolah. Oh gitu. Karena gini. Tapi gini ya, Karena tidak terlalu pintar aja waktu gimana waktu itu bisa masuk Ursula ya. Coba Ursula BSD waktu itu udah Jadi ada. prinsipnya begini, kalau terlalu pintar itu balik lagi ke sekolah jadi dosen, jadi guru. Kalau terlalu bodoh ya apa ya, kita yang setengah-setengah itu jadi donatur biasanya. Jadi jangan terlalu pintar, ya lulusnya ya oke saja gitu. Ya kalau nilainya ya rata-rata ya 70-80 saja. Senang. Tapi pasti yang tepuk tangan paling keras yang nilainya pas-pasan. Saya waktu ambil kuliah S2 di Prasetya Mulia, itu masalah muncul. Jadi di Prasetya Mulia itu sekolah bisnis. Dia membuat nilai itu dari rata-rata kelas. Jadi dari semua nilai dikumpulkan rata-rata kelasnya berapa. Jadi kalau rata-rata kelasnya jadi 78, kalau kita di bawah 78 kita tidak lulus. Waktu saya dulu baru mulai itu saya protes, kenapa saya tidak lulus? Lalu dikasih lihat, ternyata teman-teman saya itu ada yang 110 nilainya. Saya protes, kenapa 110? Jadi filosofinya sederhana sekali. Dalam sekolah bisnis, soal itu ada 11 soal. Kenapa 11? Untuk orang yang di atas rata-rata mampu menyelesaikan 11 soal dan benar. Jadi kalau benar, dia harus dikasih penghargaan, bonus. Jadi kalau dia benar semua, 110. Nah, saya dapat 76 waktu itu, tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Kan teman-teman saya rata-rata di atas 70-an, 80-an. Dan katanya di dalam hidup ini begitu. Dalam hidup ini, dalam bisnis, Anda tidak bodoh sebetulnya. Kalau Anda kalah, masalahnya orang-orang di masa Anda lebih pintar dari Anda. Jadi Anda kalah di tempat itu lebih pintar. Jadi kalau kita kurang itu pintar, kita pindah ke kampung yang kurang itu pintar kira-kira. Nah, Pak Ahok, tadi Pak Ahok sempat cerita bahwa masa kecilnya sempat bandel, tapi karena didikan orang tua yang disiplin dan mengharuskan jadi di dalam tanda kutip dikirim ke Jakarta supaya mandiri, ya kan?
Setelah kemudian menjadi seorang wakil gubernur, duet Pak Jokowi dan Pak Ahok ini kan orientasinya rakyat, semuanya untuk kepentingan rakyat, melayani demi rakyat, dan duet ini merupakan jawaban atas dahaga masyarakat terhadap seorang pejabat publik. Pertanyaannya, dari mana Pak Ahok ini punya keinginan yang terus-menerus saat berkuasa itu melayani rakyat ya? Dijawab dulu mungkin dari Bunda Putri. Ini kebentuk dari kecil ya, karena bapak saya itu rumah kami itu terbuka untuk masyarakat. Jadi sejak kecil itu kita selalu mengalami, melihat, mendengar langsung. Jadi kalau ada tamu datang, bapak saya kasih kami juga apapun masalahnya. Jadi ya dari soal pendidikan, soal kesehatan, soal rumah yang roboh, itu masalah keluarga itu kita dengar. Dan tiap keluarga punya kesulitan, kesusahan masing-masing. Oh, jadi sejak kecil sudah diajak untuk tahu apa yang jadi. Ya, jadi bapak saya sudah selalu kita tunggu di belakang pintu. Jadi itu nggak kesana kepo ya? Nah, karena waktu jam makan itu masih duduknya sama, posisi duduk harus sama. Dan di situ bapak saya mulai tanya sama kami. Jadi ada masalah ini solusi seperti apa? Nah, kami bisa temukan adik saya yang perempuan itu bapak saya bilang kamu cocok jadi pengacara. Karena dari kecil sudah kelihatan. Nah, sebenarnya bapak saya itu pengen saya jadi dokter. Karena di sana banyak sekali orang sakit meninggal tidak ada dokter waktu itu. Nah, jadi saya dipaksa mau masuk UI, tapi saya tidak mudah masuk UI. Akhirnya saya dimasukkan ke UKI, bukan UI 1. UI bagian Kristen. Ya, UKI saya sempat kuliah 1 minggu di kedokteran. Saya kuliah 1 minggu, tapi karena saya pikir kalau saya jadi dokter bisa tertinggal berenang atau gunting di dalam perut orang gitu. Jadi saya kabur masuk ke Trisakti, masuk ke geologi ke tambang. Nah, tapi itu yang bapak saya selalu ajarkan. Bapak saya sudah bilang begini juga. Kalau 1 miliar kita bagikan ke orang miskin 500.000, kita hanya bantu 2.000 orang. Dan di kampung kita saja ada 9.000. Tidak mungkin kita membantu 2.000 orang ini. Lagi pula kita mana ada uang 1 miliar. Kalau ada juga tidak mungkin dibagikan tiap bulan. Nah, tapi kalau kita jadi pejabat, kita bisa memakai semua uang ini untuk membuat semua orang punya penghasilan yang masuk. Nah, setelah saya lulus, saya mengerti ini adalah keadilan sosial. Jadi ada kenapa sila kelima Pancasila kita itu keadilan sosial bukan bantuan sosial? Karena kalau bantuan sosial itu kalau kita ketemu, lagi datang ke rumah kita bantu. Kalau kita ketemu, masa masih lewat nanti. Nah, kalau keadilan sosial itu ada atau tidak ada kita, dia bisa mendapatkan haknya itu. Nah, ini yang kita, kalau kita baca pejuang Amerika tahun 67, itu Martin Luther King Jr., dia menggunakan kalimat yang sangat baik. Dia menggunakan kalimat, apa yang dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati ketika terjadi ini cerita Alkitab. Martin Luther King Jr., ketika dari Jericho ke Yerusalem dirampok dan dikebukin, itulah bantuan sosial. Kemudian, tapi kalau dia menjamin sepanjang jalan raya Jericho sampai Yerusalem tidak ada yang dirampok dan dikebukin, itulah keadilan sosial. Makanya sila kelima Pancasila kita itu keadilan sosial. Dan semua orang harusnya dipanggil untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, tugas pejabat adalah mengadministrasi keadilan sosial. Nah, itu yang pengaruh-pengaruh dari bapak saya, terus dari bacaan-bacaan ini yang membentuk pikiran saya. Banyak tapi pejabat yang kenapa Pak Jokowi dan Pak Ahok itu begitu populer karena sepertinya seolah-olah berbeda karena orientasinya sangat rakyat, melayani rakyat, kepentingan rakyat. Dari sisi Pak Ahok apa pendidikan yang sebelah mana, bagian apa yang membentuk bahwa ketika Pak Ahok jadi pemimpin memang orientasinya adalah kesejahteraan, keadilan bagi masyarakat. Ya sebetulnya saya jadi pejabat itu terpaksa tanda kutip sebetulnya. Ya, ketika saya jadi pengusaha, saya tidak bisa lagi membantu orang miskin terlalu banyak. Saya datang ke rumah, tapi sementara saya juga tidak bisa melawan pejabat.
Jadi ingat percakapan bapak saya di meja makan. Katanya orang miskin tidak bisa melawan orang kaya. Orang kaya juga tidak bisa menantang pejabat. Nah, kemudian pabrik saya juga tutup karena ya dulu mau berantemnya mau pukul pejabat terutama karena kesel ya. Ahok mau pukul pejabat? Iya, karena kesel lalu nekan-nekan kita. Agak anarkis ya? Jadi ini banyak hal yang ditiru lah. Tapi saya percaya orang itu bisa ada karena ya pemeliharaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan sebetulnya. Banyak hal yang kita tidak terjadi karena kemampuan kita. Jadi ya sejak kecil kita diajarin bapak saya dengan baik. Jadi artinya itu kalau mau mukul orang itu kaki pun jangan salah gitu ya. Kalau mau mukul orang pakai kaki kiri maju itu kan gak boleh jatuh tuh lawan kamu gitu. Jadi kalau mau mukul tuh mesti ada kuda-kudanya kira-kira gitu. Nah itu diajarin. Itu kalau dikasih pistol gitu kan, ada ketemu pistol pun jangan sampai nggak tahu mana kuncinya, terus ada magazine di luar pun nggak tahu cara masukinnya, nggak tahu cara nembaknya lagi. Nah itu kami dari kecil diajarin dengan baik, bagaimana cara isi peluru, bagaimana cara kita cara nembak. Ini maksudnya ini kan, maksudnya analogi kan, ya. Isi peluru senjata kan? Jadi ini asli. Ya ini makanya saya katakan apa nggak bisa diedit ketika ngomong di SMA Santa Ursula? Saya kira anak-anak SMA yang udah nonton film pasti udah tahu. Jadi anak saya dari kecil juga saya ngajarin nembak baru pakai nerf, tapi minimal dia tembak itu feelingnya ada. Feelingnya benar. Saya punya anak yang SMA kelas 1, tahu? Dia tidak pernah pegang senjata api asli. Dia tidak pernah pegang senjata api asli. Tapi karena feeling tembaknya bagus, waktu saya bawa dia pertama kali tembak dia ke sini, itu 9 peluru terus 9 sasaran. Karena feeling, tapi dilatih. Nah saya mau cerita seperti itu, tentu kita dilatih dengan senjata juga emosinya juga tidak baik. Tapi waktu kecil saya suka diajarin nonton filmnya Cowboy. Jadi kalau film Cowboy itu ya gue harus sama letak, tidak ada nego. Kamu yang mati atau saya yang mati. Nah bapak saya selalu ngajarin filosofi Cowboy. Nah saya tidak tahu ini kebetulan. Nah banyak hal gitu ya. Sebenarnya istilahnya kalau mati untuk orang banyak juga bukan sesuatu yang merugikan. Kalau kita ada tentukan mati juga pasti mati. Ya, kita mungkin kekodrat kita bisa membuat kita tidak mati juga. Nah, apa kita berani? Jadi dalam hal ini saya pikir pertama itu kasih karunia Tuhan. Jadi kalau analogi yang benar itu seperti kapal penumpang. Saya suka cerita ini. Kapal penumpang saya suka cerita beberapa kali. Ada nenek-nenek kecebur, terus anak mudanya terjun tolong. Begitu naik semua bilang anak mudanya hebat berani. Sampai ke atas anak muda tanya siapa yang dorong saya tadi? Ya, saya tiba-tiba sudah terdorong kecebur. Ya kita tidak sanggup menolong orang miskin. Akhirnya saya putuskan setelah bapak saya meninggal. Ya sudah, saya lawan saja. Daripada tidak bisa bantu orang miskin, tidak bisa melawan ke atas, ya saya lawan. Orang mengatakan kamu akan lebih miskin, ternyata lebih kaya. Kenapa? Karena sekarang kita bantu orang miskin bisa pakai uang kita, bisa pakai uang negara untuk bantu itu sistem. Satu baru masuk, memang orang bertanya-tanya ini bahaya. Ya bahaya, minimal saya 10 tahun di politik. Masih Tuhan izinkan hidup kan. Kalau Tuhan izinkan masuk mati cepat pun, saya pikir ya bagus juga. Bruce Lee kalau masih hidup 73 tahun. Kita mengenal Bruce Lee itu cuma tetap kayak umur 32-33 sampai hari ini. Ya, dia kenal Bruce Lee di ya, sini. Bruce Lee itu ya pasal tahu. Ya, pinter Ursula. Bruce Lee itu lahirnya tahun 40. Nah jadi tentu ya semua baik. Saya kira kalau kita Kristen Katolik benar-benar Tuhan Yesus juga meninggal umur 33. Nah kalau mau tanya sasarannya apa? Saya berpikir kenapa hari ini masih ada pengikut, masih banyak orang ikut Yesus? Karena dia mau mati buat kita. Itu masalahnya saya kira. Jadi hari ini dibutuhkan keluarga itu ada orang yang tidak peduli untuk menolong mereka, bahkan rela mati buat mereka sebetulnya.
Ini akan membuat orang akan ikut. Jadi pikiran saya seperti itu. Dan dalam hal yang paling simpel saja, Pak Ahok berani tidak populer untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kan? Berani tidak populer. Jangankan untuk hal yang paling kadang-kadang kan kita jangan deh nanti saya jadi punya musuh, jadi saya punya lawan, jadi tidak populer. Tapi kan Pak Ahok selalu menghias di media massa melawan siapapun yang berani menghalangi kebijakan Pak Ahok. Ya saya pikir jangan cuma tidak populer atau tidak terpilih. Nyawanya udah kita taruh, udah rela, mau apa lagi? Kalau udah nyawa ditaruh lagi udah gak ada harga lagi. Nanti mau takut-takutin siapapun sudah tidak. Tepuk tangan dong. Ini kan sebenarnya esensi dari spirit kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Gue mau melakukan apapun untuk rakyatnya, bahkan mati pun untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya mau. Ini adalah jiwa kepemimpinan. Situasi apa Pak Ahok? Mungkin bisa cerita situasi apa di masa muda Pak Ahok yang mengasah spirit dari kepemimpinan seperti ini? Saya pernah ngalamin bapak saya ditembak dengan senapan senapan api. Itu kejadian karena Pol PP itu tembak Polsus PT Timah itu semenang-menang kalau dengan 12 kali pelatih bisa kebayang sombongnya satpam PT Timah waktu itu. Itu saya masih ingat waktu kecil itu SD saya kira. Tiba-tiba pulang sore sopir dan kernet bapak saya itu sudah patah gigi berdarah-darah dipukul dari satpam Timah. Hanya karena jalanan kuning dia potong lalu debu truk itu kena yang membuat mereka akan debu istilahnya gitu. Langsung mereka dengan pickup Datsun itu. Ya saya kira kalau apa saya lupa. Pickup Datsun itu langsung kejar, ya dipukulin. Pukulin bapak saya ya. Lalu telepon masih sambung. Sambung kantor Polsus P4. Panggil yang pukulan anak buah saya datang. Dan tentu si Polsus datang dengan sombong. Dia kan gak mungkin berani usaha. Dan kita kerjanya numpang kerjanya hidupnya dari PT Timah. Bagaimana mungkin ada berani melawan PT Timah? Ya bapak saya begitu datang, bapak saya perintahkan pukul. Kita hajar, dia balik lagi. Itu dengan konsekuensi kami bangkrut. Baik bapak saya kalau bangkrut kita pulang kampung. Karena ubi. Ini udah bicara tidak bisa sewenang-wenang orang karena berkuasa menindak orang kecil. Ya kita lawan. Nah waktu pukul dia lari kan. Dia bawa lagi senjata. Waktu balik lagi, dia udah teriak rumah kami itu ada di bukit gitu, di rumah panggung. Kita udah lihat orang itu bawa senjata, teriak-teriak, mana kita suruh keluar? Mana keluar? Waktu itu bapak saya cari pistolnya, dan pistolnya itu tidak ketemu, karena pistolnya itu dipinjam dari temannya yang jaksa. Lagi dipinjam pistolnya, dia tidak ada pistol. Jadi kita bilang, Pak, jangan keluar, pasti ditembak. Bapak saya terputuskan lebih terhormat, Pak, kita tembak di depan. Daripada teriak-teriak seperti itu. Dia kira cuma senjata bisa mematikan perlawanan itu. Ya kita ya tanya senjata. Saya keluar. Itu untung karyawan-karyawan juga nekat. Mereka di atas atap truk, mereka loncat merebut itu senjata. Dan dikebukin tadi itu orang. Tapi ya saya di situ jadi belajar gitu kan. Sebetulnya ini bukan persoalan soal mati hidup sebetulnya. Kita harus kasih pelajaran kepada orang yang berani menindas orang seenaknya. Dia kira kita takut sama dia. Orang selalu berpikir kita takut kan, takut mati, takut kehilangan harta. Jadi dia berani menekan kita seenaknya. Dia begitu kita berani lakukan perlawanan itu, dia juga takut. Ini harus kita lakukan. Nah itu ya dari kecil kami diajarkan seperti itu. Kalau dia kurang ajar kita lawan. Sama seperti pabrik saya tutup juga seperti itu. Dia mengatakan nasib kamu ditentukan oleh saya. Pabrik Anda tutup atau tidak? Ya tutup. Makanya saya mau hajar dia. Nah, pada waktu itu saya mau minta pindah ke Kanada. Saya agak frustrasi sebenarnya. Setelah kejadian pabriknya tutup, bapak saya masih bujangan. Bapak saya bilang, ya lupa ya pemantauan gunung. Orang kaya tidak bisa melakukan pejabat, ya bangkrut kan. Karena kalau itu saya mau pindah Kanada saja, Pak. Tidak cocok tinggal di sini. Bapak saya bilang tidak boleh. Rakyat butuh kamu, kata bapak saya. Saya butuh apa Pak?
Dia kamu lihat nanti rakyat kan butuh kamu. Saya bilang muka minyak babi kayak kita ini apa yang dibutuhin? Apa yang dibutuhkan? Oh bapak saya marah. Bapak saya dia ngomong macam-macam. Ya salah satu bapak saya bilang, kamu percaya sama saya, satu hari kelak rakyat pasti akan pilih kamu untuk memperjuangkan haknya mereka. Kamu saya sekolahkan tidak pergi. Kita yang sekolah tinggi saja, ada bapak kamu sekolah tinggi, punya pabrik, punya rumah begitu besar di kampung, itu saja dikerjain. Apalagi orang miskin yang tidak berpendidikan, diinjak-injak. Makanya kamu dibutuhkan untuk melawan. Kamu disiapkan untuk hari ini. Ya, jadi macam-macam lah bapak saya mendoktrin. Tapi nggak boleh pindah. Ya akhirnya saya tahu beliau marah, ya saya tidak pindah. Nah, saya teruskan. Ya ini kebentuk dari kecil seperti itu untuk lakukan perlawanan. Jadi kalau orang yang kenal bapak saya, yang pada teman-teman masih hidup, mereka tak heran kalau dia melakukan kami. Waktu saya bisa jadi bupati terus masuk ke Bangka-Belitung jadi gubernur, ada teman-temannya bilang, kalian saja lihat kelakuan ini anak heran. Gak heran dicetakan bapaknya persis. Tidak heran kan? Sejak kecil sudah dididik untuk peka melihat ketidakadilan dan berani melawan ketidakadilan. Itu rasanya ya pendidikan yang paling kuat dari seorang ayah. Nah makanya kan sekarang Pak Jokowi, Pak Ahok kalau mengeluarkan satu kebijakan di Jakarta ini kan gak gampang juga kan. Pasti ada aja yang protes, marah, menentang gitu. Apa yang membuat Pak Ahok ini merasa yakin dengan keputusan yang sudah dibikin dan berani jalan terus? Ya prinsip kita kan semua kan ada dasarnya. Persoalan negara kita yang paling parah itu sebetulnya kalimat kerennya kira-kira gini. Fondasi dari hukum dan peraturan itu sudah kolaps. Fondasi? The foundation of law and order has collapsed. Jadi apa yang bisa dilakukan orang kira-kira itu? Ini dasar. Nah kita kalau memperbaiki fondasi ini, kalau saya kan Indonesia sudah punya fondasi dari founding father ini, kita harus membangun rumah Indonesia, rumah bersama. Hari ini fondasi dari hukum dan aturan itu kolaps. Nah apa yang harus kita lakukan? Ya jelas kita harus tegakkan hukum. Dalam menegakkan hukum, ya kita pemerintah menyandang pedang. Tapi kalau Anda tidak melanggar peraturan, Anda tidak perlu takut pada pedang pemerintah. Tapi kalau Anda melanggar peraturan, ya Anda harus takut. Karena ini adalah administrasi keadaan sosial tadi. Tanpa menegakkan hukum, ya ini begini negara ini. Nah kami melakukan segala sesuatu karena ada dasar hukumnya untuk menegakkan. Jadi kami ya kalau persoalan ada yang tidak senang karena ada kepentingan pribadi, itu risiko tugas kami. Kalau orang tidak mau pilih kami kembali, ya tidak apa-apa. Karena kami bukan mau jadi gubernur kok, bukan mau jadi wakil gubernur. Kami hanya ingin membuat penuh otak, perut dan dompet warga DKI. Visinya mau jabat cuma itu, membuat penuh otak, perut dan dompet rakyat. Membuat apa? Otak, perut, dompet. Kalau otak kan seimbang kan dari rohani, dari macam-macam seni, kepintaran, mau perut yang bisa penuh kan kenyang, bisa makan sehat. Dompet penuh ya daya beli. Ya. Itu aja saudara rumusnya. Membandingkan dulu Pak Ahok dengan sekarang, anak-anak sekarang itu misalnya atau banyak orang kalau diberikan satu pelatihan atau satu proses pendidikan pasti nanya ini tes apa enggak, ini ada nilainya atau enggak. Jadi selalu berpikir ini ada angkanya atau selalu berpikir nanti ini lulus atau enggak, tanpa melihat bahwa sebuah proses itu bagian dari pengembangan diri sendiri, baik untuk akademik, pendidikan, karakter. Kalau Ahok nanti gimana? Saya kira mungkin saya jelas salah, tapi saya kira kesalahan pendidikan hari ini adalah kita itu menghargai orang bikin dengan nilai, pintar. Nah, saya waktu masukin anak saya waktu kecil, saya juga agak syok.
ketika saya melihat anak teman saya sudah bisa baca. Yang seumur maksudnya? Iya, saya kaget. Kenapa anak saya belum bisa baca? Ternyata anaknya dikasih kursus les. Masih kecil udah les sampai malam. Terus saya berpikir, ini anak saya mau jadi pegawai, jadi kuli atau apa? Masih umur 4 tahun, 5 tahun sudah mesti les sampai malam. Apakah pelajaran di sekolah tidak cukup untuk membangunkan kreativitasnya? Hanya saya pindahkan sekolah anak saya. Namun ketemu lagi, anaknya memang pintar baca. Anak saya tidak bisa baca, tapi anak saya tidak bisa garang cerita. Saya kira yang paling penting itu orang bisa membuat cerita sebetulnya, menulis cerita, mengarang cerita. Itu adalah bagian dari sebuah leadership sebetulnya. Anda bisa menceritakan kepada orang lain apa pikiran Anda. Bukan soal nilai kepintaran Anda, kalau pintaran itu sendiri itu apa. Dan yang lebih gawat lagi, kita di hari ini terjebak. Banyak orang tahu semua masalah, tapi masalahnya memang tidak tahu, tidak peduli untuk tahu. Ini yang masalah. Apa yang tidak peduli kepada orang lain. Saya lebih memilih orang yang nilainya biasa-biasa saja. Tentu kita juga tidak mengharapkan atas izin Tuhan ada yang lahir idiot, ada yang lahir karena ada kekurangan. Itu sangat normal. Yang penting orang mengerti tentang pertama tadi, kalau sila ketuhanan yang Maha Esa kita, lalu sila kelima keadilan sosial. Ini sesuai dengan ketika Tuhan Yesus ditanya dari 10 hukum Taurat, dari 10 hukum Tuhan, mana yang terpenting? Bagaimana kasih Tuhan Allahmu, sebagimu, kekuatanmu, akan budimu itu. Lalu kedua yang sama dengan itu adalah kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah saya kira ini sesuai dengan konsep Pancasila ini. Kita nggak bicara konsep agama, konsep Pancasila kita. Nah saya lebih berpikir hari ini kita terjebak dengan nilai, terjebak dengan prestasi penghargaan. Biasanya kalau kita jadi pejabat dapat penghargaan, lalu melayani dengan baik. Tapi harus dihargai saya bilang. Karena ini kewajiban Anda disumpah untuk melayani orang. Kalau Anda melayani orang, tidak ada yang lebih. Memang tugas kamu kok, gitu loh. Jadi apa yang mesti dihargai? Hari ini kita terbalik-balik gitu. Kita bekerja, kita pikir supaya dapat penghargaan. Kita bekerja, kita dapat posisi. Sudah bukan seperti itu. Kita bekerja untuk mengusahakan kesejahteraan orang banyak. Karena kesejahteraan orang banyak juga ya kesejahteraan kita. Nah prinsip dasar ini ya harus kita punya. Ya kita juga jangan sampai otot, kita belajar sampai gak salah. Gitu kalau Anda mau jadi luar biasa, kalau untuk Anda sendiri tidak ada gunanya. Nah kita bagaimana Anda bisa membawa semua orang bisa merasakan manfaat cerdasnya Anda ini. Luar biasa. Pak Ahok. Waktu saya duduk di usulan di bawah didikan Suster Francisco, saya juga mendengar didikan Suster Francisco, ajaran Suster Francisco seperti ini. Tidak ada gunanya kamu pintar kalau kamu tidak memberikan manfaat bagi orang-orang di sekeliling kamu. Kalau kamu tidak memiliki keberkahan, pasti dengar dari anak Ursula ya. Pak Ahok nih ya, supaya orang kan sekarang Pak Ahok diidolakan. Waduh, pengen banyak orang. Siapa yang ingin jadi wakil gubernur kayak Pak Ahok? Pada mau? Benar gak? Kenapa nggak ada yang mau jadi wagub? Hah? Umurnya 30 tahun minimal soalnya. Ada syarat umur soalnya. Ini kan anti. Siapa punya cita-cita jadi wagub DKI? Cuman satu, hebat. Jadi dia banyak. Calon wakil gubernur kita. Hebat. Ini keterlaluan. Bukan jadi wagub DKI, jadi gubernur DKI. Katanya siapa yang mau jadi gubernur DKI? Bikin juga. Kalian anak Ursula BSD nggak ada ambisi banget sih, malu-maluin. Ya, tuh, kembali ke soal yang Pak ini. Kamu dari sisi penampilan kamu udah mirip Ahok kecil, jadi banyak yang akan mendoakan. Ada suster, ada Pak Ahok
semua guru-guru sama teman-teman ya. Jadi waktu kamu jadi wagub, ini kalau mereka minta tolong sama kamu jangan bantuin ya. Pak Ahok, ini karakter apa yang harus dimiliki oleh adik-adik kita di sini menghadapi tantangan zaman yang semakin berat agar mereka memiliki bekal sebagai seorang pemimpin? Karakter apa yang harus mereka miliki? Saya kira pertama kita harus disiplin. Itu mau tidak mau gitu. Disiplin harus kita latih. Yang kedua, merasa cukup. Hari ini yang membuat kita susah itu kita tidak mengerti definisi kekayaan. Kita tidak pernah merasa cukup. Anak saya yang pertama, saya sudah cerita, waktu masuk sekolah itu dia merasa satu hari dia anak sopir, dia menjadi orang paling miskin di sekolah kita. Saya bilang, kenapa? Karena dia bilang teman-temannya naik Alphard gitu. Toyota Alphard maksudnya. Saya naik bus. Kan teman-teman saya naik bus. Padahal busnya bayar rubet itu, bayar mahal itu setahun. 20 juta waktu itu. Dia merasa seperti itu. Dia merasa garasi rumah temannya lebih besar daripada rumah kami. Dia merasa seperti itu. Ya, lalu saya jalan sama anak saya pikir definisi ini perlu ada di kita semua. Yang disebut orang kaya itu adalah orang yang memiliki semua yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Makanya kalau kita suka baca doa Bapa Kami di surga itu, saya suka terjemahan Living Translation bahasa sehari-hari. God is my shepherd, I shall not want. I have everything I need, bukan everything I want. Karena orang paling kaya, saya bilang sama saya, dia suka barang-barang petualang. Saya bilang, kamu tahu nggak? Kalau mau cari harta karun di dunia yang paling gampang di mana? Langsung ketemu. Harta karun paling mahal paling itu. Di mana Pak? Sudah di kuburan. Masa di kuburan? Iya, kalau aset yang tidak berwujud jadi berwujud. Intangible aset jadi tangible aset. Karena semua impian orang, keserakahan orang, keinginan orang dikubur di situ. Kalau itu diubah jadi berwujud, jadi harta karun di kuburan itu. Semua bayaran orang di situ. Makanya saya pernah baca satu artikel sangat menarik. Definisi orang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak memiliki barang apapun di dunia kecuali uang yang banyak. Dengar baik-baik. Dia tidak memiliki apapun di dunia kecuali uang yang banyak. Itu orang paling miskin. Kenapa? Dia baru beli handphone ini, baru beli. Dia merasa dia belum punya gelas. Beli lagi. Dia belum merasa punya botol aqua. Beli lagi. Mau punya lagi. Beli terus dia. Dia tidak pernah merasa memiliki. Dia selalu merasa belum punya. Makanya dia nggak punya apapun di dunia ini kecuali uang yang banyak untuk beli. Kalau sebenarnya orang paling kaya di dunia adalah orang yang memiliki semua, kira-kira itu yang dia butuhkan. Punya handphone lagi, udah punya ini, udah jadi. Beli jam tangan, ada satu juga belum rusak. Merasa cukup. Saya pakai jam tangan ini sudah berapa tahun? 20 tahun atau ternyata berapa tahun ini? Yang nggak rusak ya. Maksudnya agak ketinggalan mobilnya memang, tapi ya oke juga kan, pasti pakai. Tapi mau beli lagi untuk apa gitu ya? Kayak tadi saya acara Lions Club dikasih jam bagus, kasih jam tangan ini, kulitnya bagus. Terus saya pikir masa saya pakai buat jam tangan, lucu dong. Maksudnya itu lucu kan? Orang pikir salah kali ini. Tapi saya pakai mana itu nanti bilang paling tua deh, yang paling tua datang, saya kasih aja jam tangan itu karena saya juga punya. Nah, kecuali uang yang banyak kita tidak punya. Nah itu baru dia merasa punya semua kecuali uang yang banyak. Saya juga suka Jeep. Saya punya garasi, saya bikin garasi. Saya agak marah-marah tuh. Kenapa bikin garasi itu besar? Saya mau taruh 8 mobil atau 10 mobil di garasi saya. Dibeli, saya bikin tempatnya. Saya berpikir seperti itu. Saya mau kumpulin mobil-mobil Jeep yang saya hobi. Tapi saya tidak bisa beli. Bisa beli juga kita berpikir ya untuk apa? Nah ini yang saya kira sifat ini yang harus kita punya. Dan tentu kita juga tadi mengusahakan kesejahteraan orang, pasti kesejahteraan juga kesejahteraan kita. Disiplin, merasa cukup pada apa yang dimiliki. Karena sekarang penyakit Indonesia yang paling kronis adalah korupsi. Dan salah satu kenapa banyak korupsi adalah kerakusan. Ya kan? Sudah. Saya juga hobi mobil. Makanya dulu saya paling suka ke
pameran mobil. Ikut pameran mobil, atau kalau lagi pengen lihat mobil, saya masuk ke showroom. Belakang mau beli kira-kira gitu ya. Jadi saya duduk di belakang setir gitu kan, dan coba naik turun ke depan tes, sebelah kiri, syukur-syukur dikasih test drive gitu kan, terus duduk di belakang lagi, ya segitu doang mirip-mirip sama mobil saya nggak jadi beli kan. Tapi udah duduk gitu ya. Paling enak dia teman yang punya mobil bagus, dia suruh, kamu yang bawa deh. Saya ada teman suka beli mobil bagus, dia suka ajak saya, itu suruh saya jadi sopirnya bawa. Wah saya paling suka. Ya saya udah coba mobil tambah duit kira-kira gitu. Mau tapi kan gini, kalau orang tahu gitu pengusaha tahu, oh Wagub itu seneng Jeep, kita kasih aja 1 Jeep keluaran terbaru paling mahal. Gimana sebagai wakil gubernur menahan gejolak hati antara ingin punya Jeep tapi sebagai pejabat? Galaunya gimana galaunya? Saya kira sih sudah lewat ya masa seperti itu ya. Yang paling galau itu justru waktu jadi bupati, ketika kita mengeluarkan izin tambak atau kebun kepada perusahaan dan mereka menjual jutaan dolar. Nah waktu itu adik saya juga bupati, dia satu malam dia bicara sama saya, dia bilang begini, kalau pikir-pikir kita ini goblok ya dia. Kita kasih satu izin tambak ke orang itu malah jual 2 juta, 1 juta, 2 juta dolar. Kita tidak dapat apapun. Kenapa kita begitu bodoh kasih ke mereka? Nah saya bilang saya sudah lewat masa pergumulan ini. Ketika itu sekda saya juga bilang sama saya, Pak Bupati kan butuh uang juga. Wajar dong kita kasih dia izin bisa jual 10-20 miliar. Kalau kita minta 2 miliar, 3 miliar kan wajar. Gak salah kan? Jadi saya bilang kita disumpah di hadapan Tuhan yang Maha Mengetahui. Tidak boleh terima apapun, tidak boleh kita duga dan bukan jabatan kita. Atau kalau mau sekalian dia bilang, usulan Anda terlalu kecil. Saya ini pengusaha dia bilang. Dia dapat izin jual dapat 20 miliar. Kenapa cuma minta 2 miliar? Kita aja caplok sendiri nih lah. Jangan kasih orang lain. Kita yang jual bodoh sekali pakai PT kita. Ini bisa nggak? Masa kita disumpah. Nah itu satu pergumulan. Nah, saya juga bersyukur istri saya waktu itu ya. Emang ada istri waktu sekarang? Saya nggak tahu. Kan kita tidak tahu kan, manusia bisa berubah-ubah kan? Bilangin kok. Karena kita berharap dengan hubungan doa orang tidak berubah kan? Karena manusia ini begitu lemah. Manusia itu mudah sekali jatuh. Tidak ada orang yang baik. Salomo dalam kehebatannya saja jatuh. Saya kira itu kita harus belajar dari sejarah juga. Banyak raja-raja mulai dengan baik, selesai tidak baik. Tapi ketika diundang ke sini, karena saya tahu ada suster sedang 79 tahun, saya mau datang. Karena kalau siap di sini pasti doain saya nanti kan, itu penting. Doain itu penting. Karena kita lemah. Sorry, nah kita lemah. Gimana sangat godaan? Waktu saya berhenti di bupati, istri anak saya harus naik bajai. Karena kita uangnya habis untuk kampanye, terus uangnya habis. Saya kerja tidak cukup untuk kita beli mobil karena mau bangun bisnis kembali, kita sayang beli mobil modal. Terus kerja. Jadi waktu itu saya pikir mungkin dia akan sedih. Jadi saya bilang, kamu nyesal nggak kita jadi bupati dengan mempertahankan integritas, orang bilang kita sombong, tidak mau terima, pada miskin, sok, gitu kan. Dan sekarang kamu naik bajai gitu, sama anak-anak. Waktu saya pulang, saya bayangin kan saya punya mobil satu, kalau lagi macet, kan perlu jemput anak-anak, saya sudah bayangin waktu anak saya naik bajai. Terus saya sampai pulang ke rumah, saya tanya anak, gimana naik bajai? Naik bajai ya, anak yang jemput aja. Terus dia bilang sama istri saya kamu nyesel nggak naik bajai? Istri saya juga bilang santai saja. Kamu kira naik bajai nggak mahal? 75.000 tahu sehari katanya. Ya kita masih bersyukur, masih bisa bayar bajai kira-kira gitu. Tapi oke. Hebat, bisa menerima segala konsekuensi kehidupan ketika mempertahankan hidup dengan penuh integritas. Memang di kitab suci karena Pak Ahok kan selalu berbicara Bible, firman Tuhan yang selalu menopang hidup Pak Wakil Gubernur ini. Di kitab suci kan ada ya, Pak Ahoknya jangan menerima suap agar keputusan tetap adil. Pak Ahok ini biar sibuk-sibuk, biar ini setiap pagi di mobilnya dalam perjalanan kerja suka baca Injil. Aku nggak pernah di mobil bacanya. Baca di mana? Saya rajin baca firman. Saya bangun pagi jam 4.30 atau 4.45 paling cepat. Saya pasti sudah bangun. Ya salah.
kewajiban masuk toilet. Terus ya biasa orang bilang sehat harus rumah. Terus saya olahraga. Saya tiap hari harus olahraga setengah jam. Karena olahraga tidak ada substitusi. Kalau kita mau tahan tekanan, mau tahan stres capek, itu kunci di olahraga. Ya kita bisa olahraga setengah jam, kita bisa tahan sampai malam. Ya tekanan-tekanan pun, karena olahraga nggak perlu lari-lari. Yang penting kan, ya terus stretching, tahan otot-otot, terus belajar tahan aja. Nah habis keringatan itu, saya baca Alkitab supaya ada waktu. Karena itu banyak sekali pengalaman bisa kita dapat, ada janji, ada penguatan, ada pengalaman orang. Ya baca Alkitab. Dan saya beli Alkitab yang 1 tahun selesai baca. Ya kira-kira 15 menit lah. Biasanya itu bisa selesai. Kadang-kadang ada yang pendek 10 menit. Yang ada yang bagus saya stamilo. Saya catat. Ya terus saya kadang-kadang tidak ingat itu ayat di mana. Ternyata kita cuma pengen dapat sesuatu. Jadi rema bicara sama kita. Nah selesai keringatan agak adem, kita yang alami. Dan saya kira itu penting untuk kita punya pedoman, punya standar. Jadi kita tahu persis. Misalnya kenapa kita mau suatu? Itu ya Alkitab yang bilang, the nation falls because the leaders love pride. Itu bahasa sehari-hari di saya lupa di Amsal 29 dan berapa ini. Tapi kira-kira di situ karena itu yang membuat saya tidak mau menyogok menjadi gubernur Babel waktu itu. Saya kalau menyogok bisa jadi dengan oknum-oknum di MA atau di MK sekarang bisa ada kasus seperti itu. Kita bisa menyogok sebetulnya, tapi saya tahu persis. Negara kita runtuh karena pejabatnya suka suap. Nah, kalau kita mau menegakkan negara ini, kita tidak boleh suap. Kita tidak bisa. Tepuk tangan dong. Pemimpin dengan integritas. Terakhir sebelum saya lempar ke anak-anak, Pak Ahok punya ini nggak sih tokoh pemimpin yang jadi inspirasinya Pak Ahok selama ini? Ya saya kalau semua ya sama aja ya. Karena saya tahu persis manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada kelemahan. Ya jujur aja, ini untuk menjelaskan ini mungkin saya perlu cerita sedikit. Waktu itu saya bisa jadi gubernur Babel asal ada nyokok. Saya kalau kita sokok setelah putus boleh jadi. Kita benar-benar tidak tahu itu 2 minggu kan dia bakal. Waktu itu saya sudah berkumpul, apakah saya sudah bayar? Dari 5 miliar sampai 3 miliar dan ada yang mau bayarkan. Saya lagi berkumpul, apa bayar atau tidak? Dari 5 miliar terus turun 4 miliar, terus turun 3 miliar. Waktu 3 miliar saya mulai goyang, jadi 2 emosi bisa tidak mau kalah, ada harga diri. Nah saya tanya sama istri saya. Nah istri saya lewat, karena dulu Gus Dur dukung saya. Gus Dur juga mengatakan Anda menang dengan anak Gus Dur, cuma dicurangi. Nah, tapi kalau hakim yang tidak baik juga memang repot. Waktu itu saya memang bergumul serahkan pada saya. Nah, saya tanya sama istri saya. Jadi bisa rusuh nih. Anak saya masih waktu itu 8 bulan yang musuh. Istri saya jawab saya sangat baik. Mau jadi gubernur nggak dia kan? Kita bayar dari. Saya menyelotong dia cakap ini. Terserah kamu mau jadi murid Yesus atau murid Barabas. Belum jadi. Saya mau tanya apa? Kenapa ada murid Yesus atau Barabas? Ketika di hadapan Pontius Pilatus bertanya kepada seluruh kerumunan, siapa yang mau kalian pilih saya bebaskan? Yesus yang tidak bersalah atau Barabas seorang pencuri, perampok dan pembunuh? Kalian pilih yang mana? Dan mereka pilih Barabas. Lalu Yesus mau dapat disalibkan. Ini kita belum disalibkan. Jadi voting head to head antara Yesus dan Barabas di hadapan Pilatus, Yesus kalah. Maka istri saya tanya sama saya, kamu mau ikut Barabas atau ikut Yesus? Maka saya putuskan tidak menyokong. Sekalipun kalah, sekalipun orang mengatakan kita goblok, tapi saya mengerti ini kebenaran. Nah, saya itu patokan saya seperti itu. Adik-adik yang mau nanya langsung ke ya karena kamu duluan paling depan. Oke, duluan saya. Yuk lanjut. Kamu boleh kok langsung ini aja. Nama kamu, kelas berapa?
Itu yang membuat keadilan sosial tidak bisa tercipta di masyarakat kita. Nah, terus Bapak berkata, kalau kita benar, kita nggak boleh takut sama pisau hukum. Tapi pisau hukum yang seharusnya bermata tajam kedua sisi, ke atas dan ke bawah, udah yang atas itu udah tumpul. Nah, gimana cara Bapak untuk menciptakan keadilan sosial dengan cara menajamkan sisi atasnya lagi? Terima kasih. Salah satu caranya saya datang ke sini bicara sama kalian semua supaya kalian berpikiran kalau yang terbaik kalian harus masuk jadi tentara, polisi, hakim, jaksa. Kalau kita bilang hari ini pisau itu tidak ke semua sisi tajam karena sebagian itu kalian tidak mau masuk ke dalamnya. Itu persoalannya. Jadi kalau kita bilang dunia politik pemerintah kita jelek, bukan berarti tidak ada orang baik. Jumlah orang baiknya kurang. Itu yang membuat saya masuk ke politik. Jadi lawan kita. Anak-anak Ursula BFD nanti harus banyak terjun di banyak pusat-pusat kehidupan. Yang sangat hakim. Ya, dan harus mampu menjadi yang pelayan publik yang baik. Oke, mana lagi? Dari sisi kanan. Saya ada lihat yang paling belakang, perempuan kayaknya ya. Ya udah duluan. Oke, sayang, yuk. Selamat siang Bapak, saya Ibri dari kelas 10A. Saya menanyakan bahwa adanya anggapan tentang pemilih Jakarta biasanya orang Jakarta. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal tersebut? Terima kasih. Apa? Pemilih Jakarta? Biar ada anggapan bahwa pemimpin Jakarta biasanya orang Jakarta. Ya, itu yang Bagaimana tanggapan Bapak? Itu yang membuat sistem kita rusak. Secara konstitusi kita boleh jadi kepala daerah di mana saja. Orang dari Aceh sampai Papua pun bisa jadi presiden. Nah, masalahnya secara pasca reformasi ini banyak orang hanya berpikir memilih secara primordialis. Lagi pula kalau kita bicara orang Jakarta tuh, kamu orang Jakarta bukan? Umur berapa sekarang? Rata-rata 15-16 kan? Berarti lebih puas di Jakarta tuh. Saya punya KTP itu langsung di Jakarta. Saya sudah di Jakarta selama 32 tahun. Jadi mau pakai patokan mana untuk mengukur orang itu Jakarta atau bukan? Saya dari SMA kelas 1 sudah di Jakarta. Saya belum 1 tahun sudah ke Jakarta. Patokan punya rumah. Saya baru lahir, bapak saya sudah punya rumah di Jakarta. Jadi patokannya mana? Makanya kita Untuk menentukan siapa orang Jakarta itu. Siapa orang Jakarta ini tidak bisa. Jadi, tapi memang jangan-jangan orang Jakarta itu hanya bisa diurus oleh orang Solo atau orang Belitung kali ya. Oke, sebelah sini, saya sini ada nggak? Oke, kacamata. Begini Pak, saya mau tanya tadi Bapak. Siapa namamu? Silan. Saya mau tanya tadi Bapak bilang kalau sudah menyerahkan diri maka nyawa juga nggak jadi masalah. Tapi terkadang Bapak mau menyerahkan diri, cuman Bapak punya keluarga, Bapak punya ibu, Bapak punya anak, dan mereka bisa menjadi sasaran berikutnya bagi orang-orang lawan politik Bapak yang ingin menyerang Bapak. Kan bisa bilang kesannya egois atau berani maju banget nih. Padahal di belakang Padahal di belakang ada orang-orang yang Bapak juga harus lindungi, keluarga dekat Bapak. Bagaimana Bapak bisa berani mengambil keputusan tersebut? Dan kalau implementasikan ke kehidupan nyata, kadang-kadang saat kita membuat keputusan sebagai seorang pemimpin, ada banyak pertimbangan di belakang yang membuat kita ragu untuk mengambil keputusan itu. Terima kasih. Ya, ini memang sekali lagi saya percaya ini memang ada satu God's providential control atau seperti itu. Ada di konsep pilihan, tapi secara keluarga kita share sama anak dan istri. Misal tadi pagi sebelum saya berangkat, istri saya menceritakan yang lucu tentang anak saya yang bungsu.
Anak saya yang bungsu itu pulang titip lewat temennya acara ulang tahun, jadi malam. Dan nama juga anak-anak, namanya 7 tahun, nyalain lampu bermain. Lalu si ibu teman ini bilang, mati lampu, nanti penjahat akan menyerang kita dan tangkap kita. Lalu anak saya komentarnya apa tuh? Iya saya tahu, tante itu. Nanti kalau sampai penjahat tangkap pun pasti saya yang ditangkap duluan. Dia akan diculik duluan. Karena mereka tahu saya anaknya wakil gubernur. Dia baru cerita seperti itu. Artinya anak saya kecil 7 tahun sudah tahu konsekuensinya. Konsekuensi tahu. Saya anak saya yang tua juga tahu. Bisa sudah mungkin orang akan menyerbu rumah kita, ada ancaman. Nah waktu itu ada ribut waduk segala macam itu. Anak saya juga bilang kita akan fight sampai habis Pak. Baik sekali, jadi pukulannya kencang, larinya juga kencang. Iya, jadi kita siapa yang baik. Masa istri kan bisa, istri saya pernah banyak itu, istri kadang-kadang memang suka banyak juga kadang-kadang. Dia bilang gini, lu ngomong di mana-mana ya, kalau lu mati, gue jadi janda kaya ya. Sebenarnya ada kekayaan apa katanya? Dia bisa bercanda seperti itu. Ya kami siap. Kalau soal itu kita harus siap sama istri. Saya pun siap sama istri saya. Kalau sampai saya diizinkan mati dan bunuh dalam tugas ini, kalau ada mayatnya, tolong jangan dikremasi, kirim pulang ke Belitung. Jangan dikubur di Jakarta. Karena dia juga orang Belitung. Dan tolong di pusarannya kamu tulis 3 kata. Mati adalah keuntungan. Kalau saya harus mati duluan, ya saya minta dikremasi. Saya nggak mau dibawa ke Belitung. Saya bukan orang Belitung kan. Kamu bawa ke laut aja. Nah itu kita siap. Makanya kita tentu di asuransi juga. Supaya anak-anak kita kalau tidak diizinkan mati, dia masih bisa melanjutkan sekolah dengan baik. Ya ini kita mesti siap. Jadi tiap pagi saya jam 10 pasti sudah turun dari atas untuk ngajak anak-anak doa sebelum mereka berangkat ke sekolah. Jadi ada beberapa perkumpulan pikiran saya bagikan di sini supaya mereka ikut. Kita kalau malam-malam kalau masih sempat, kadang-kadang doa sebelum tidur, saya juga siarkan dengan mereka perkumpulan kita. Jadi mereka tuh terbangun. Makanya anak 7 tahun dia bisa dengan santai dia jawab. Kalau sampai saya tahu kalau sampai ada penjahat menangkap kita di mobil ini, pasti saya yang ditangkap duluan. Karena dia tahu saya anak orang. Jadi anak 7 tahun siap. Yang lucu justru anak cewek yang tidak siap. Waktu saya bilang di rumah akan diserbu, kita mungkin bisa lakukan sesuatu. Dan anak cewek banyak. Kalau kita terbunuh, bagaimana? Itu pertanyaan dia. Anak yang pertama enggak, kita hajar habis. Orang mau bunuh kita bunuh juga. Kira-kira anak saya pertama mau seperti itu. Dia anak umur 15 tahun. Tapi anak yang cewek umur 12 tahun, dia tanya pertanyaan itu. Ya saya harus jawabnya. Kadang-kadang jadi kayak pendeta juga jawabnya. Jangan khawatir kita masuk surga. Tapi anak yang kecil jawab lagi. Buat apa ke surga Pak? Di rumah kita udah seperti surga sekarang katanya. Kita doakan, kita semua doakan, kita dukung Pak Ahok dalam doa bahwa panjang umur Indonesia masih membutuhkan seorang Basuki Purnama. Terakhir, satu pertanyaan terakhir aja deh ya. Dari sisi tengah ya, kita biar nyusahin Pak Guru yang bawa-bawa mic. Kamu maju aja deh sayang, lebih cepat maju kayaknya. Yuk. Ya, singkat padat. Selamat siang Pak Ahok, nama saya Bunda dari 1143. Saya ingin menanyakan tentang tanggapan Bapak mengenai terobosan baru yang diusulkan oleh Pak Jokowi untuk mengatasi banjir yang melanda daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Nah, teknologi itu kan
seperti yang saya baca dari sebuah artikel, Pak, teknologi ini dapat memanipulasi terjadinya hujan. Jadi seharusnya hujan itu terjadi di daerah Jakarta dan sekitarnya, tapi bisa terjadi di daerah lain, Pak. Jadi di Jakarta ini tidak terjadi hujan. Nah, tapi memakan biaya yang cukup mahal, sekitar 18 miliar rupiah. Nah, menurut Bapak, apakah cara itu cukup efektif untuk mengatasi banjir? Dan apakah ada cara lain yang lebih murah dan terjangkau? Terima kasih. Pasti kalau udah suruh bilang soal banjir, Pak Ahok akan panjang sekali. Tapi saya mohon Pak Ahok dipersingkat sama filosofinya. Jadi gini, banjir tentu waduk sungai harus dinormalisasi. Masalahnya kita belum 100% bisa selesaikan. Nah, kalau volume airnya terlalu tinggi, maka tidak ada pilihan. Ini harus dipindahkan ke jatuhnya laut. Jadi bukan soal 18 miliar, kalau banjir kerugian lebih besar daripada 18 miliar. Nah, kalau dia udah cukup, normalisasi sungai, waduk, sumber resapan cukup, volume airnya masih bisa kita tahan, dan tidak perlu melakukan teknologi ini. Tapi adekku saya untuk kepentingan orang banyak 18 miliar itu kecil. Ya, dan bagaimana sebenarnya itu untuk pembangunan kemaslahatan. Jadi kita tuh membangun bukan buat setahun 2 tahun, tapi buat kamu nanti punya cucu. Nah, 18 miliar itu nanti, ya. Oke, kita tepuk tangan dong buat Bapak Ibu. Saya berterima kasih banyak untuk kehadiran Bapak di tengah-tengah kami, dan bahwa Bapak mau menyediakan waktu untuk permintaan seorang suster yang berumur 79 tahun. Kami jelas akan mendoakan Bapak agar Bapak usaha cita-cita Bapak di DKI ini bisa terwujud dalam waktu di mana Bapak mendapat tugas ini. Yakin kami semua suka dengan Bapak. Maka dari itu, saya berterima kasih dan bangga atas kehadiran Bapak di tengah-tengah kami semua di sini. Ya, atas ucapan terima kasih ini, kami ingin menyerahkan suatu buku yang namanya Life Journey 23 tahun Santa Ursula BSD. Baru, dari sekolah ini baru 23 tahun. Ini, kami juga baru di sini mengadakan kegiatan OSIS tanggal 5 Oktober yang lalu. Ya, dan mereka itu jual batik, dan ada batik yang ingin kami berikan kepada Bapak juga. Ini batik. Semoga bisa dipakai, dan ada tambahan buku ini untuk perpustakaan DKI. Oh, banyak perpustakaan DKI tambah dengan beberapa buku dari kami. Selamat jalan, selamat bertugas, dan sukses ya. Adik-adik sekalian, saya nggak punya murid apapun ya, tapi hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa, yaitu kita tuh yang dibutuhkan dari kita adalah satu nilai kejujuran. Itulah yang membentuk integritas kita. Berani melawan ketidakadilan. Jadi anak-anak Santa Ursula BSD jangan cuma mau jadi orang-orang yang cari aman. Ada sesuatu yang mengusik rasa keadilan. Anak Santa Ursula harus menjadi pendekar utama untuk melawan. Dan satu hal, Pak Wagub hari ini benar-benar menjelaskan sesuatu yang selaras dengan nilai pendidikan Santa Ursula. Pintar saja
banyak orang. Sekarang saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rosi Silalani, perempuan yang hebat kan? Dan perempuan yang paling hebat ini adalah alumni saya. Jadi Ibu Rosi, terima kasih untuk juga memantau isu ini. Ya. Sekali lagi jangan sampai bosan untuk datang ke BSD untuk juga berbuat sesuatu untuk orang lain. Dengan senang